Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo. Kali ini gue akan membahas seputar gambaran insight dalam 1 tahun menggunakan astrologi ya. Gue buat ini di sela-sela kerjaan gue yang lain. Ini juga mungkin ada beberapa notes yang masuk ya, tapi baik lagi ini gue juga buat di sela-sela mumpung lagi sempat, jadi gue sempetin. Jadi gini, gua itu akan memberikan gambaran tahun 2023 secara umum. Karena pertimbangannya ini secara menggunakan astrologi ya. Karena pertimbangannya adalah ya sekitar tanggal 28 ya, gua dan rekan gua Randy Jecau juga ya, dibawakan juga oleh Christian Loho juga sebagai MC, akan mengadakan semacam talk show untuk gambaran tahun 2023 secara astrologi barat dan pace sebenarnya. Tapi tanggal 28 Desember nanti silakan googling, silakan lihat Instagram @mahesa.ag.ac atau di Instagram gua @rfudoh untuk yang pengumumannya seperti apa, dan itu free. Tapi kalau menurut gua waktu 2 jam itu, apalagi untuk astrologi barat dan pace untuk bersamaan itu sepertinya tidak akan memadai. Jadi ya karena tidak memadai, jadinya gua coba ngepost atau membuat video ini lebih untuk ke gambar umumnya. Jadi untuk yang di talk show-nya nanti lebih ke tiap zodiaknya seperti apa dampaknya di tahun 2023, kondisinya setiap zodiak seperti apa. Tapi kalau di video ini lebih ke secara umumnya, jadi bukan spesifik ke zodiaknya. Alhasil ya gue mengharapkan ya teman-teman yang melihat di tanggal 28 Desember nanti juga melihat dampaknya ke setiap zodiak. Tapi untuk yang dampak secara umum ke publik dalam tahun 2023 itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini gue juga memang record, tidak gue cut. Jadi kalau memang ada kenapa-kenapa ya mohon dimaklumi, dan gue memang menggunakan ini secara spontan. Tidak ada persiapan, tapi ya persiapan gue hanya modal ya, gue sudah kumpulin datanya untuk planetary station dan direct di zodiak, kemudian termasuk ya bagian ininya sudah ada ya, sehingga apa yang gua maknakan, apa yang gua terjemahin di sini nanti benar-benar spontan lah sifatnya, nggak gua persiapkan sebelumnya. Jadi memang karena sifatnya spontan, jadi ini kayak interpretasi gua yang paling quote unquote jujur gitu ya. Oke, untuk 2023 secara umum dari sisi kacamata astrologi, kalaupun memang pertama kalau kita mulai, kalau Merkuri kita nggak usah bahas karena akan selalu retrograde gitu ya, akan selalu ada retrograde-nya. Tapi gini, untuk yang pertama kita ngelihat itu adalah di tanggal Januari, lebih tepatnya dari awal sekitar pertengahan Desember 2022 sampai 13 Januari 2023 kita ngeliat Mars itu retrograde di Gemini, yang artinya biasanya Gemini itu adalah simbol yang zodiak yang secara kondisi itu orang tuh pengen ngomong, pengen spontan karena Mars di Gemini. Jadi sisi cerewetnya Gemini ditambah dengan sisi spontanitasnya Mars, alhasil ya yang cerewet makin cerewet gitu ya. Yang cerewet semakin cerewet, dan yang semulanya tidak cerewet, semulanya tidak spontan, tiba-tiba menjadi sangat spontan gitu. Ini apakah ini sesuatu yang bagus? Sebenarnya sih gini, sepanjang kita berbicaranya itu tuh dipikir dulu, sebenarnya sih nggak masalah. Cuma karena Mars di Gemini itu sering kali ya ngomong dulu baru mikir kemudian, makanya di sini malah dianggap itu agak berbahaya gitu ya. Nah, kebetulan dari sekitar akhir Desember sampai 13 Januari itu Mars tuh retrograde di Gemini, yang artinya rasa ingin spontan, ingin ngomong kita, rasa ingin spontan untuk memfokus ke sesuatu itu jadi agak ketahan, jadi nggak terlalu nggak terlalu spontan, nggak terlalu instan, nggak terlalu pengen nyablak gitu ya. Nah kemudian untuk berikutnya bulan Juli tanggal 23 sampai September 3 itu adalah Venus retrograde di Leo. Dampaknya apa? Berarti sekitar tanggal 23 Juli sampai 3 September 2023
Leo itu kan signifikasinya kan bisa tentang emas, tentang selebriti, hiburan, gambling juga boleh, sisi anak-anak juga boleh, love affair juga boleh, gitu ya. Nah, apalagi Venus retrograde nih, artinya kita bisa ngomong secara umum periode Juli tanggal 23 sampai September 3 itu kita punya karisma, orang yang mengekspresikan diri, orang yang banyak terbantu karena tampangnya menarik, tampangnya cantik, itu tampangnya tuh bagus banget, fisiknya bagus banget, itu mungkin tidak akan terlalu membantu karirnya. Jadinya yang semulanya tuh biasanya orang-orang itu tuh mungkin punya perkembangan karir itu tuh karena lebih ke dominasi modal wajah, modal kecantikan, modal karisma, atau misalnya teman-teman ada yang misalnya ada suku gimana, ini malah nggak terlalu ngefek. Jadi bener-bener di periode Juli tanggal 23 sampai 3 September itu karisma itu tidak terlalu berperan dalam seputar karir maupun pergaulan. Jadi lebih ditekankan ke skill sama ya emang kemampuan aslinya benar-benar mampu atau tidak. Di sini juga bisa menunjukkan periode di mana kalau ada orang yang mencoba membuat dirinya terkenal di sosmed atau di mana, entah dengan berita-berita yang kurang baik, dan tanda kutip ya kurang baik, misalnya kayak berita-berita skandal atau menyebar dengan video kebaya warna sekian, kebaya warna apalah, kebaya warna biru, kebaya warna apa. Di periode ini mungkin tidak akan terlalu ngefek, tidak akan terlalu efektif sebenarnya, gitu ya. Dan istilahnya untuk yang modal kontes kecantikan, model menjadi ambasador karena modalnya memang cantik dan menarik, mungkin kalau di periode tadi yang gue sebut nggak akan terlalu efektif untuk teman-teman marketing. Tapi sebelum dan sesudah periode tersebut ya efektif lah, gitu lah ya. Di antara periode ini aja yang paling efektif. Nah, kemudian berikutnya Jupiter itu sepanjang tahun 2023 dari awal tahun sampai 16 Mei itu Jupiter tuh ada di Aries, yang artinya gini, secara umum dalam satu tahun intinya sih usaha kita yang lahir dari sesuatu yang spontan, saat ini nih, sesuatu yang spontan itu nanti ada aja jalannya, ada aja peluangnya, ada aja benefitnya, ada aja manfaatnya, ada aja hasilnya. Meskipun memang hasilnya belum tentu seputar keuangan gitu ya, belum tentu selalu seputar menghasilkan duit pasti, tapi lebih ke apapun ide yang kita jalankan dari awal Januari sampai 7 Mei, apapun idenya kita secara spontan kita jalankan sebisa kita, tidak perlu terlalu sampai sophisticated banget ide tersebut dijalankannya, yang penting jalan dulu. Itu kemungkinan besar untuk dihargainya sampai 16 Mei itu kemungkinan besar untuk dihargainya tuh jauh lebih cepat, jauh lebih ada. Entah dihargainya nanti tiba-tiba kita dihantarkan ke peluang lain, atau kita mendapat peluang lain yang bisa kita kerjain, itu tuh lebih dihargain lah intinya lah. Kemudian habis 16 Mei, dari 17 Mei 2023 hingga selesai tahun 2023 tuh Jupiter kan masuk di Taurus. Yang intinya sih begini, peluang ekspansi atau peluang itu tuh mulai berpindah dari yang semula sifatnya spontan, itu kita mulai berada ke sifat sesuatu yang sudah lama ada, yang sudah klasik. Jadi contohnya gini, kalau sudah lama atau sudah klasik itu, jadi peluang-peluang yang misalnya berbau makanan masakan lama, masakan zaman dulu, atau suatu barang-barang yang zaman dulu vintage, atau tren-tren busana, tren barang, sesuatu yang generasi orang tua kita atau kakek nenek kita pakai, itu peluangnya tuh lebih tinggi untuk menghasilkan, gitu ya. Jadi ini kayak semacam sinyal nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mulai memikirkan untuk jual barang-barang antik misalnya, atau barang-barang yang let's say ada nilai tradisi sesuai dengan budayanya masing-masing,
makanan-makanan resep lama, kemudian lagu-lagu lawas dibuat kembali, film-film lawas dibuat lagi atau dirilis ulang lagi, buku-buku lama, buku-buku literatur klasik, kemudian ya kayak gitu. Ini sih menurut gua sih 17 Mei sampai akhir tahun ini cukup bagus peluangnya, gitu ya. Contoh lainnya misalnya yang Jupiter di Taurus itu, oke. Contoh lainnya misalnya begini, selain fashion, kita juga bisa melihat berbagai inspirasi-inspirasi, kalimat-kalimat motivasi, bisnis-bisnis yang sudah berumur panjang, dalam artian misalnya perbankan yang sudah puluhan tahun, bisnis-bisnis atau usaha-usaha kayak misalnya gue sebut merek Astra yang sudah puluhan tahun, grup Astra, atau misalnya grup-grup yang sudah usianya cukup panjang lah, kepala dua 20 tahun, 50 tahun atau berapa puluh tahun, itu akan lebih naik, performanya akan lebih naik. Jadi buat teman-teman yang apply kerjaan dan memang berdasarkan tren, ya bisnis yang sudah reputasinya teruji dan berumur panjang itu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menaikkan karir, gitu ya. Aku rasa begitu. Kemudian berikutnya untuk soal Saturnus, dari awal Januari sampai 7 Mei itu Saturnus tuh berada di Aquarius, yang artinya satu, soal pandemi sedikit-sedikit masih ada, tapi ya seperti yang gue pernah buat sebelumnya, akhirnya di 7 Mei, mestinya sih di sekitar 7 Mei itu ada kayak semacam entah pengumuman atau turning point atau indikator atau apapun, dimana seharusnya pandemi berakhir. Itu satu. Yang kedua, soal kondisi sosial, soal pergaulan, soal pertemanan, soal persahabatan yang sebelumnya mungkin agak terlalu dibatasin, itu masih akan dibatasin sampai 7 Mei. Kita akan masih dibatasi, masih ada tanggung jawabnya, masih ada koridor-koridor dia dalam berteman, dalam ini. Ketika ada sesuatu yang tidak bermoral dalam pertemanan, ada kejadian sesuatu yang tidak bermoral atau tidak beretika di pertemanan, itu cenderung masih akan mudah dipublish. Jadi siapa mengejahatin siapa itu akan sangat mudah ke publish, mudah ke expose di sosmed. Tapi itu cenderungnya berlaku sampai 7 Mei saja. Setelah itu 8 Mei sampai akhir tahun itu Saturnus berada di Pisces, yang artinya gini, kalau kita ngeliat semua Pisces ini kan zodiak yang berkaitan dengan mimpi, harapan ya, visi, idealisme dan kawan-kawan. Nah, beberapa kejadian apalagi apabila Saturnus berada di Pisces itu, contohnya tuh ini akan cenderung ada fenomena kayak begini. Orang-orang yang misalnya orang-orang tuh akan lebih realistis lah, orang-orang tuh akan lebih realistis secara mindset. Kemudian berbagai berita hoax, berita yang too good to be true, janji-janji yang terlalu muluk, ini cenderung mudah kebongkar di periode ini ya. Pokoknya 8 Mei sampai akhir 2023 Saturnus masih berada di Pisces. Itu semua berita yang muluk-muluk, berita yang terlalu hoax ini akan mudah-mudah terbongkar lah. Menurut gua berkarya seni akan naik. Lepas ini karya seni dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital, ini akan naik. Dan juga gue juga berani bilang ini adalah periode selama Saturnus nanti di Pisces itu ada berarti sekitar 3-4 tahun ya. Ini masuk ke salah satu periode the rising of art creator. Jadi pembuat barang seni, artis seniman pembuat karya seni, ini kemungkinan besar nih akan naik di periode ini sekitar sampai 4 tahun ke depan. Karena ya mereka sudah ada medianya itu sudah cukup dewasa, sudah cukup mature untuk para seniman itu gunakan. Jadi expect akan ada banyak karya artistik yang muncul dari 2023 ini, dari 8 Mei 2023 ini sampai ya 3-4 tahun ke depan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga ini sih kayak masuk periode dimana kalau ada affair misalnya, karena pas ini kan suatu yang dalam idealisme tapi agak ada unsur mimpinya ya.
dalam relasi, ketika relasi itu ada di Pisces itu lebih kayak, ketika relasi berada di Pisces itu kayak seperti relasi yang ingin diimpikan tapi belum tercapai. Nah seringkali contohnya menyukai suami atau istri orang, makanya jadi selingkuh, karena menurut sebagian orang suami atau istri orang itu adalah kriteria yang sudah menjadi idealismenya dia, karena orang tersebut secara sifat mungkin sudah lebih dewasa, sudah lebih mengerti. Nah dampaknya apa ketika Saturnus berada di Pisces? Ini adalah periode kemungkinan besar kalau emang sampai amit-amit ada perselingkuhan, ada affair, baik di kantor maupun dimanapun, itu akan sangat mudah ketahuan, gitu ya, akan sangat mudah ketahuan. Jadi kalau saran gue dalam 3-4 tahun ke depan, buat teman-teman yang memang mungkin lepas dari cerita cintanya seperti apa, tolong jaga diri baik-baik, jaga komitmennya baik-baik, karena ya itu mudah ketahuan, gitu ya. Aneh-aneh dalam percintaan, aneh-aneh dalam relasi, itu mudah ketahuan. Bahkan termasuk misalnya, nggak usah soal percintaan deh, misalnya kalau dalam soal rekan bisnis, pengen coba backstep rekan bisnis, atau pengen coba secara cantik menyingkirkan rekan bisnismu untuk mendapat rekan bisnis yang lain, ini akan sangat mudah ketahuan. Jadi kalau memang in some case nanti ada teman-teman pebisnis yang nonton, kemudian emang pengen ternyata rekan bisnisnya tidak efektif atau tidak berperforma sesuai dengan ekspektasi, sebaiknya ngomong di depan. Kalau memang tidak berperforma, ya sudah selesai. Istilahnya kalau memang ada beberapa yang berprestasi atau performanya tidak sesuai dengan kesepakatannya, kalau memang waktunya untuk lepas kerjasama, mendingan lepas dan ngomong di awal, daripada main cantik di belakang, diusir pelan-pelan. Itu justru mudah ketahuan dan alhasil membuat menggiring ke masalah yang sebenarnya tidak perlu, gitu ya. Berikutnya Uranus untuk di 2023. Sepanjang tahun 2023 Uranus masih berada di Taurus, yang artinya berkaitan lagi juga dengan Taurus itu adalah sesuatu yang barang-barang kuno, barang-barang yang ada nilai sejarah, barang-barang yang ada nilai tradisi. Ini masih akan, apalagi Uranus ini kan planet teknologi, planet perubahan mendadak, termasuk juga menandakan planet yang melawan arus. Jadi kalau kita bisa bilang memperbaharui, mereinvensi, menemukan ulang barang sesuatu yang sudah pernah ada dan yang terbukti lumayan berhasil, itu justru malah lebih dihargai. Contohnya yang kayak kemarin sih, sebagai contoh sederhananya, fashion itu kan sudah lama ya, industri fashion itu sudah lama, sudah cukup ratusan tahun, sudah ribuan tahun malah. Nah fashion ini kita modernisasi, entah dengan tema virtual ya, NFT dan kawan-kawan, entah dengan dibuat viral, misalnya kalau kita lihat kayak Cita yang sebelumnya, Cita Fashion Week atau kayak gitu, itu justru akan naik. Kemungkinan naiknya itu sangat cepat, gitu ya. Kemungkinan naiknya sangat cepat. Ini juga berlaku misalnya ya, baik lagi dengan, apalagi dengan Jupiter di Taurus after 17 Mei ya, didukung dengan Uranus di Taurus juga sepanjang tahun. Ya baik lagi IP lagu, film, kemudian produk-produk yang sudah lama, yang klasik yang zaman dulu, ketika dibangkitkan lagi, dijual kembali, dikenalkan kembali ke publik, ini akan cenderung lebih dihargai dan lebih cenderung mudah viral. Contoh lainnya lagi, kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada viral di mana kamera HP iPhone 3GS ya, kamera HP iPhone 3GS sebagai yang pertama kali ada sensor yang apa sih, 1 inch atau gimana gitu, gue lupa. Intinya sih orang tuh mulai melirik kembali kamera dan kemudian membandingkan hasilnya dengan kamera modern. Jadi kamera di HP iPhone 3GS dibandingkan dengan kamera handphone yang modern, dibandingkan hasilnya, kemudian mendapat feel retronya. Kemudian juga mulai tren lagi kamera-kamera zaman dulu yang point and shoot itu, yang cuma kamera kecil buat foto-foto doang, gitu ya. Itu tuh mulai ngetren lagi. Itu contohnya sih. Jadi sesuatu yang bernilai tradisi, dinilai sudah berumur panjang, dinilai zaman dulu, ditemukan ulang, digali ulang, dimunculkan kembali, dan itu lebih dihargain, gitu ya. Kemudian berikutnya transit
berikutnya tuh yang kita lihat tuh Neptunus. Sepanjang Neptunus ini kan planet sehubungan dengan mimpi, visi, harapan. Sepanjang tahun 2023 Neptunus masih berada di Pisces, yang artinya sepanjang 2023 kita juga masih masuk dalam periode masyarakat quote unquote bermimpi gitu ya. Bermimpi di sini dalam konteks ya dia punya impian, orang berusaha untuk mewujudkan impiannya, kemudian juga dia punya visi, masih dalam proses untuk mewujudkan visinya. Di sisi lain ini juga masih masuk dalam periode di mana rasa tertarik seseorang, mimpi ini kan juga ada kaitan sama spiritual, supernatural, ya semacam itulah. Ini juga bisa diartikan masih dalam tren di mana orang tuh masih ingin mengejar sesuatu yang berbau spiritual, supernatural. Lepas dari apakah metodenya itu nanti tuh berhasil secara praktikal ataupun ternyata cuma agak ngehalu, tetap orang akan suka, tetap orang akan percaya gitu ya. Jadi meskipun metodenya beneran terbukti, lepas dari metodenya beneran terbukti, metode spiritualnya, metode terapinya, metode penyembuhannya, metode supranatural itu lepas dari terbukti, atau ternyata itu hanya buat-buat untuk halu-halu berfantasi saja, orang tetap akan cenderung menghargai gitu ya. Kemudian Pluto ini agak lucu. Pluto ini sepanjang tahun 2023 itu masih di Capricorn. Pluto sendiri kan melambangkan transformasi, perubahan yang ekstrim gitu ya. Perubahannya tidak nyaman, cenderungnya tidak nyaman, itu like-nya kayak ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan transformasinya sangat besar dan itu menjadi ekstrim, dan itu sangat ya, namanya juga proses ulat berubah menjadi kupu-kupu itu kan proses yang menyakitkan ya, dan bertaruh nyawa. Intinya tidak nyaman, dan sehingga tapi menjadi sesuatu yang sangat benar-benar bagus dan berbeda dari bentuk awalnya. Itu transformasi. Nah, Capricorn sendiri kan merupakan zodiak yang berhubungan sama korporat, dunia kerja, usaha, bisnis. Kita sudah lihat sejak tahun 2018-an atau 2016-an, saya lupa, Pluto masuk Capricorn. Dunia korporat, dunia bisnis itu sangat berubah. Dulu kita percaya pekerjaan itu adalah dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Perusahaan konvensional zaman dulu ya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Setelah selesai jam 5 sore ya udah kita pulang ke rumah ya, bertemu keluarga, quality time dengan keluarga. Dan istilahnya pada zaman dulu itu company yang lama itu tuh teruji meniti karir itu dengan masuk ke perusahaan-perusahaan yang katanya secara usia sudah banyak, sudah lama, sudah teruji, dan sudah mapan di bisnisnya. Namun ketika Pluto masuk Capricorn kemarin sekitar tahun 2018 atau 2016an, gue lupa, ingetin aja atau cari atau tulis di komen, itu kan mulai muncul bisnis rintisan atau startup, kita bilang nama kerennya. Nah, startup intinya sih UKM modern lah gitu ya. UKM modern, jadi proses kerjanya itu tidak melulu di kantor, tapi juga menggunakan juga sangat didominasi menggunakan teknologi, menggunakan ide-ide yang revolusioner, menggunakan ide-ide yang breakthrough dan kawan-kawan, sehingga lahirlah misalnya Tokopedia, Shopee, startup misalnya sayur box, atau misalnya startup yang berkaitan dengan event juga ada. Kemudian tuh sempat ada startup untuk hasil-hasil pertanian, bahkan termasuk startup yang berhubungan dengan mobil, maka jadi taksi, kemudian jadi grab car gitu. Ya pokoknya startup itu termasuk instansi cepat, startup juga kan, itu bukan pengiriman barang. Intinya berbagai perusahaan itu tuh didobrak oleh adanya muncul perusahaan-perusahaan baru yang standar kinerjanya berbeda dibandingkan perusahaan-perusahaan konvensional sebelumnya. Intinya gitu. Nah, kabar bagusnya atau mungkin kabar buruknya ya, ini masih bisa di tahun 2023, masih cenderung bagus lah.
tapi ini sudah masuk ke fase menuai, memetik. Sudah masuk memetik. Jadi kalau gini, karena Pluto itu akan masuk ke Aquarius tanggal 21 Januari 2024. Jadi Januari 2024 aku berani bilang periode emas startup itu sudah totally selesai, sudah 100% selesai. Jadi kita dari 2023 itu adalah tahun terakhir di mana kita bisa mungkin memanen hasil dari startup kita. Lebih dari itu, ya kalau startupnya cukup awet ya akan bertahan, kalau sudah konsisten akan bertahan. Tapi menurut gue ini sudah bukan waktu yang tepat lagi untuk memulai bisnis yang berbau startup lagi. Karena di 2024 awal di Januari 2024 tuh Pluto sudah masuk Aquarius, yang artinya justru transformasi itu akan lebih kena ke sosial kita dalam bersosialisasi, kita dalam melihat pertemanan kita seperti apa. Jadi ketika ada beberapa pakar bilang startupnya sedang musim dingin, ya kalau menurut gua sih memang sudah selesai sebenarnya, gitu ya. Sudah selesai periode untuk pertumbuhannya. Apabila startup tersebut masih agak awet dan sudah konsisten, ya dia akan terus bertahan. Tapi kalau ternyata fundamentalnya tidak kuat, kemungkinan besar di 2024 nih ya tinggal nama lah kalau fundamentalnya tidak kuat, gitu ya. Nah kemudian sekian sih untuk di 2024 secara umum. Jadi kalau direkap pun juga, kalau nanti ditanya secara umum yang paling menguntungkan bisnisnya apa, basically di astrologi itu tidak ada yang tidak terlalu menekankan spesifik bisnis apa yang menguntungkan, tapi lebih ke secara sifatnya. Makanya tadi ketika bisnis yang menguntungkan seperti apa, kalau dalam kacamata astrologi itu lebih ditekankan sifatnya ya. Dan di dalam 2023 ini sifat yang paling diuntungkan adalah menggunakan sesuatu yang sudah lama diangkat kembali, karya lama diangkat kembali, sesuatu yang barang, produk, jasa yang sudah teruji lama, yang sudah mapan, dibangkitkan kembali. Hindarin untuk membuat produk yang sama sekali baru. Ini gue pribadi dari tahun 2023 sangat tidak menyarankan untuk membuat produk yang 100% baru, apalagi sampai harus dikenal masyarakat. Karena balik lagi ya, mestinya sih ya itu tuh tahun kemarin itu kalau pengen buat tahun 2022, kalau ingin emang benar-benar buat produk yang sama sekali baru gitu ya, di sini nggak bisa. Kalau sekarang udah telat gitu, kita aja sudah telat sih. Nah kemudian ya jadi ya itu, gunakan IP lama yang sudah mapan, yang sudah ini. Jadi kreativitasnya tuh bukan hanya soal membuat sesuatu yang baru, tapi meremajakan sesuatu yang sudah ada. Gimana caranya supaya orang menginterpretasikan jadi lebih menarik beberapa yang sudah ada, gitu ya. Kemudian untuk let's say berikutnya kita tuh untuk di bagian akhir kita akan buat seputar gerhana bulan. Gerhana itu ini, kalau pertama gerhana matahari itu terjadi di tanggal 20 April di Aries itu ya. Nah yang perlu meskipun memang belum tentu kita di Indonesia bisa ngelihat, tapi gerhana matahari terjadi di Aries tanggal 20 April jam 11.12 siang. Ini square Pluto, yang artinya akan ada perubahan signifikan yang berkaitan dengan ini. Jadi kalau teman-teman punya ide secara spontan, kemudian ide tersebut teman-teman jalanin seperti yang gue sarankan sebelumnya, kemungkinan besar momentum ide itu tuh punya hasil secara signifikan tuh pada saat rentang waktu gerhana matahari itu, yaitu tanggal 20 April. Jadi sekitar bulan April lah. Ide tersebut apalagi jadi kalau teman-teman punya ide kemudian mulai dikerjain di bulan Januari, mulai langsung dikerjain tanpa babi bu, tanpa menunda, pokoknya jalani sesuai dengan yang ada, sesuai dengan modal yang ada, nggak usah terlalu gimana dulu. Sekitar bulan April mungkin sudah ada hasilnya,
gitu, sudah ada hasilnya. Mulai kelihatan hasilnya. Kemudian di tanggal 6 Mei itu ada gerhana bulan di Taurus yang memang ini merupakan ya tanggal 6 Mei jam 00.34 pagi ya. Ini ada gerhana bulan di Taurus. Ini juga merupakan indikator di mana ada semacam benefit dari sisi keuangan, dari sisi bisnis, di mana ya kalau teman-teman tadi sudah ngikutin dan kemudian nurutin untuk buat sesuatu yang spontan dan kawan-kawan, material benefitnya mungkin mulai kan April tadi kan mulai ada hasilnya, tapi mungkin material benefit secara materinya tuh baru kelihatan teman-teman itu bulan Mei gitu ya. Kemudian gerhana berikutnya matahari itu ada di Libra di Oktober tanggal 15 di Libra jam 0.55 pagi. Ini sih lebih kayak menunjukkan indikator untuk kalau untuk misalnya buat kesepakatan, perjanjian, atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum, ini cenderung akan lebih tinggi daripada semestinya, daripada yang wajar ya. Berarti sekitar bulan Oktober ini kita bisa ngelihat kita bisa expect berbagai kebijakan-kebijakan, baik kebijakan negara, kebijakan perusahaan, kebijakan pribadi, semua yang berbau dengan perjanjian kontrak dan ada tanda tangannya. Ini kemudian ini akan mulai muncul dalam frekuensi yang cukup tinggi di sekitar tanggal 15 Oktober. Sebagai ininya, akhir di gerhana bulan itu terjadi di 29 Oktober jam 3.24 pagi gitu ya. Kemudian ini berada di Taurus pagi gitu, ini berada di Taurus. Kalau tadi yang tanggal 6, sama juga, kalau yang tanggal 6 Mei itu tuh Sun di Taurus, Moon di Scorpio. Tanggal 29 Oktober tuh Sun di Scorpio, Moon di Taurus, yang artinya ini material benefit juga kembali muncul gitu ya. Jadi gini, material benefit dari bisnis sebelumnya, material benefit dari perjanjian kerjasama, kontrak dan kawan-kawan yang tadi gue sebutkan di gerhana matahari itu mulai dirasakan Oktober. Jadi kalau perjanjian intensnya tuh terjadi di Oktober 15, kemungkinan besar material benefit materinya itu terjadi tanggal 29 Oktober, sekitar situlah. Jadi expect di bulan Oktober itu akan ada banyak perjanjian kerjasama yang cukup oke, yang cukup banyak, tapi juga hasil dari perjanjian tersebut secara materi juga bagus gitu ya. Sekian untuk yang forecast 2023 dari sudut pandang astrologi untuk secara umum ya. Gue Randy Fudo. Kalau lo suka dengan seperti ini ya like, comment, share, subscribe gitu ya. Sama untuk yang setiap zodiaknya secara terperinci gue nanti akan bawa itu di tanggal 28 Desember 2022 untuk yang talk show-nya, free talk show kok. Jadi silakan lihat di Instagram gua @fudo atau Instagram mahesag.ac untuk cara mendaftarnya. Nanti dalam untuk bisa bertanya-tanya sih nanti akan live itu via Zoom, tapi nanti bisa live juga nanti di IG, di Instagram gitu ya. Oke, gue Randy Fudo. Thank you for watching.